Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan di grup Facebook seputar tentang P3K Kemenak. Bagaimana cara mengganti dokumen yang salah upload? Nah, ini penting karena eh, panitia khususnya ini adalah panitia yang di BKN ataupun di Kemendikbud yang akan menyeleksi dokumen Bapak Ibu. Ini penting. Berbeda pada tahun sebelumnya, misalnya di tahun 2020 CPNS 2019 dan 2018 itu yang menyeleksi adalah daerah. Jadi bisa lolos atau bisa tidak. Walaupun banyak yang tidak, misalnya salah dokumen. Maupun misalnya salah bukan salah, kesalahan pribadi lebih tepatnya, misalnya menggunakan materai di banyak dokumen, bahkan misalnya di semua dokumen. Nah, itu tidak boleh karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa materai itu ada serinya. Jadi di depan itu kan serinya ada nomornya, itu berbeda-beda setiap materai tersebut. Jadi jika di-upload, di-scan dengan materai yang sama, itu rata-rata tidak lolos administrasi. Nah, ataupun salah upload dokumen yang seharusnya misalnya surat pernyataan, namun yang diupload di situ surat lamaran, itu kesalahan fatal. Nah, kesalahan pribadi. Jadi jika nanti ada sanggah, kesalahan pribadi ini tidak bisa ditolerir. Nah, sanggah itu Bapak Ibu perlu ketahui sesuai dengan Juknis, dia hanya bisa disanggah adalah kesalahan dari hasil seleksi panitia. Misalnya seperti ini, kita sudah mengunggah salah satu dokumen yang memang sudah sesuai dengan Juknis. Nah, misalnya asli atau legalisir, misalnya asli yang diminta, kita upload yang asli, tidak ada kesalahan, namun di situ dibuat kita tidak lolos misalnya karena dokumen tersebut. Nah, kita bisa sanggah. Nah, itu kesalahan panitia, itu yang bisa disanggah. Nah, namun kesalahan kita itu biasanya tidak bisa diterima atau tidak termasuk dalam kategori sanggah. Nah, misalnya Bapak Ibu juga ingin mengganti. Nah, ini saya contohkan mana. Sebentar. Saya mengambil contoh. Nah, ini dia. Nah, di layar ini adalah contoh dokumen yang Bapak Ibu sudah upload misalnya. Nah, di sini kan ada perbedaan yang sudah mengupload dan yang belum. Nah, di bawah, paling bawah ini kan ini belum. Nah, jadi jika belum itu dia tidak bisa dilihat karena memang dokumennya tidak ada. Nah, jika sudah itu Bapak Ibu bisa melihat. Nah, untuk memastikan. Nah, yang ini juga ada draftnya. Saya nggak tahu kenapa ada versi draft. Itu tidak penting. Jadi yang pentingnya adalah Bapak Ibu ingin merubah atau mengganti dokumen yang salah upload atau salah kamar. Nah, ini penting karena memang panitia sudah menyampaikan. Nah, Juknis Bapak Ibu bisa lihat jika salah upload itu risikonya tinggi karena yang sekarang yang menyeleksi administrasi adalah panitia pusat, baik itu tergabung dalam Panselnas dari Kementerian Pendidikan maupun BKN. Nah, dan unsur-unsur lain karena memang setiap dokumen kita itu kan tidak satu kementerian, bisa beberapa kementerian. Misalnya tentang materai itu bisa kementerian lain. Nah, keaslian materai tersebut. Nah, tentang dokumen ijazah tentu Kementerian Pendidikan. Jadi Panselnas itu, panitia seleksi nasional itu tergabung dari beberapa unsur yang diambil dari kementerian. Nah, itu Bapak Ibu harus ketahui karena jika ada dokumen yang diragukan, nah atas kesalahan kita bisa tidak lolos.
Nah, di tempat saya di Provinsi Kepulauan Riau, dari sanggah itu yang lolos hanya 2 orang. Nah, jadi ketika di sanggah itu yang lolos hanya 2 orang. Nah, itu memang artinya kesalahan dari panitia. Nah, namun akibat kesalahan kita itu biasanya tidak bisa ditolerir. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, di sini ketika Bapak Ibu sudah mengunggah, ini kan sudah mengunggah nih, tidak ada hapus. Nah, saya tidak tahu. Nah, kalau ada menu hapus, itu Bapak Ibu tinggal klik. Jadi tinggal unggah ulang. Nah, kalau misalnya tidak ada seperti di layar ini saya contohkan kawan-kawan yang sudah mendaftar dari P3K Kemenang. Saya contohkan. Jadi Bapak Ibu tinggal unggah saja lagi. Jadi maksudnya itu ditimpa. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal timpa. Jadi dokumen itu, sistem ini dia tidak terlampir seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Misalnya ketika kita timpa filenya ada 2, tidak seperti itu. Jadi ketika ditimpa, sistem ini dia otomatis hanya satu file saja yang terlampir di situ, yang terlihat. Nah, makanya ada fungsi lihat. Jadi ketika dilihat, filenya itu akan satu saja. Dokumennya hanya satu saja nanti. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Ketika Bapak Ibu sudah mengunggah, Bapak Ibu bisa melihatnya. Apakah file itu sudah berubah atau berganti. Nah, jika belum, pastikan. Berarti misalnya masih dalam proses upload. Upload berkas tersebut ke dalam sistem. Ya, pengaruh di sinyal, ya tunggu saja. Nah, pastikan kekuatan internet, nah jangan sampai terputus karena ini sifatnya online yang memerlukan paket data atau internet. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.